Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Bayu di channel Sahabat Baimi. Kali ini kita akan membahas rapot SP, melanjutkan materi sebelumnya tentang data master dapodik. Sekarang kita masuk di data referensi lokal. Kita ulas sampai dengan ke tombol ini ya. Mungkin videonya agak terlalu panjang karena mengingat semoga pembahasan kita ini ada manfaatnya dan membantu Bapak Ibu guru dalam mengerjakan rapot SP ya. Jadi kita membahas dari data referensi lokal. Jadi nanti semoga video ini jelas untuk Bapak Ibu guru. Barangkali ada yang tidak jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar, akan saya jawab satu persatu karena di sini kita semuanya belajar diskusi bersama. Nah, data referensi lokal ini itu ada kelompok mapel, guru lokal, mata pelajaran lokal, ubah data pengajar, ubah wali kelas, gabung mapel, mapping rapot, logo, foto siswa, dan tanggal rapot. Nah, ini semuanya harus disetting oleh operator sekolah atau bagian administrator rapot SP. Jadi seperti itu. Kita sekarang masuk di kelompok mapel. Nah, di dalam kelompok mapel ini itu ada seperti ini. Misalnya kelompok A, B, C, atau diganti kelompok peminatan mapel, ini MIPA atau IPS atau sebagainya. Mungkin kalau SD ini tidak perlu ya. Jadi silakan dinonaktifkan saja. Bila mana perlu silakan diaktifkan, kemudian simpan perubahan. Jadi kalau statusnya aktif nanti simpan perubahan di sini ya. Oke, kita masuk di data guru lokal. Nah, data guru lokal ini itu untuk tambah guru yang tidak masuk di dapodik. Contohnya saya buat ini ya. Kita sama-sama belajar di sini. Nama guru tanpa gelar, kemudian gelar belakang, kemudian NIP jika punya, jika tidak silakan dikasih tanda seperti ini. Kemudian jenis guru atau guru ya, atau yang lain, karena ini pilihannya dua berarti kan guru karena menunya adalah guru lokal. Kemudian tempat tanggal lahir diisi sesuai dengan data sebenarnya, kemudian jenis kelamin, kemudian alamat. Nah, di sini diisi semuanya, kemudian diklik proses. Nah, jadi saya di sini tidak membutuhkan guru tambahan karena sudah masuk di dapodik, maka tidak perlu mengisi ini. Kita masuk di mata pelajaran lokal. Nah, mata pelajaran lokal ini itu bisa ditambahkan karena misalnya ini tidak ada di data dapodik ya. Kemudian dipilih saja misalnya apa yang belum masuk di sini, silakan masuk seperti dengan muatan lokal seperti itu. Silakan ditambahkan di sini. Kemudian ubah data pengajar. Di sini bagi ingin mengubah data pembelajaran atau data mengajar itu bisa contohnya seperti ini. Klik tambah, kemudian misalnya kelas 1A, karena ini saya SD ya. Jadi seperti ini. Misalnya guru pendidikan agama Islam. Guru mengajarnya siapa? Nah, data yang ada di sini ini itu data berasal dari dapodik. Ya, guru mapel misalnya. Tambah data pembelajaran lokal. Kita coba ya, klik proses. Nah, nanti muncul seperti ini. Oke, seperti itu cara menambah data pengajar. Kemudian kita masuk di ubah wali kelas. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu guru dalam pembuatan rapot SP. Saya sudah menjelaskan sesuai dengan fungsi dan menu yang ada di sini.
rapot SP buatan dari Bapak Nyoman Pasek ya. Nah, di sini ubah wali kelas. Ubah wali kelas ini itu ada berapa ini? 12 rombel. Misalnya wali kelas 1A bukan nama beliau, ganti nama siapa. Misalnya gitu bisa. Jadi sesuaikan. Nah, kalau ini adalah jumlah siswanya ya, sesuai dengan tabel yang ada di atas ini, nama kelas 1A 1B, tingkatan kelas 1. Nah, jumlah siswa 30, kemudian ada yang 34, ada yang 33 dan sebagainya. Nah, kalau sudah sesuai, kemudian klik simpan perubahan. Oke, kita simpan perubahan. Seperti ini. Kalau sudah menyimpan berarti datanya sudah masuk. Oke, kita masuk di gabung mapel. Nah, kalau di SD ini saya kira tidak perlu. Kalau di SMA mungkin perlu ada penggabungan mapel ya. Jadi yang mapel yang ada di sini itu tidak ada mapel pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia dan sebagainya. Ya, apa yang tidak ada di sini itu memang tidak saya isi sesuai yang ada di ini, di rombongan belajar reguler. Kemudian masuk di misalnya sebentar loading, ini kelas 1, masuk di pembelajaran. Kalau memang datanya ini mapelnya kalau tidak lengkap berarti perlu diisikan di sini. Misalnya ada pendidikan Pancasila, diisi nama gurunya siapa, SK-nya berapa, terus tanggal SK-nya berapa. Nah, sekedar informasi, kalau di Dapodik, kalau saya buat guru kelas 24 ya. Jadi ini kan kalau Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, sudah dapat serdik, nah ini mempermudah dalam pelaporan di Info GTK agar valid. Nah, bagi Bapak Ibu yang butuh mapel yang seperti ini, pendidikan Pancasila dan sebagainya, silakan diinput gurunya siapa di sini, kemudian SK-nya diinput, tanggalnya sesuaikan, kemudian jamnya ini nggak usah diisi, silakan dinolkan seperti ini, kemudian disimpan. Apakah bisa ya. Jadi seperti ini, saya contohkan saja satu. Ini kita contohkan. Nah, misalnya gini, terus SK, tanggal SK buat sekarang. Nah, kemudian disimpan. Nanti kalau saya seperti ini, berarti itu kemudian bisa. Setelah itu silakan di sinkron, kemudian tarik data Dapodik di sini. Kemudian nanti muncul mapelnya yang di menu ini, di menu pembelajaran. Nah, sebentar, masih loading. Nah, nanti muncul di sini, sesuaikan dengan pendidikan Pancasila, terus IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, nanti akan muncul di sini. Itulah penjelasan. Barangkali ada yang tanya, kok pendidikan Pancasila di situ enggak ada, Pak? Ya, karena memang belum saya inputkan di sini. Kalau seperti ini sampel ya. Kemudian contoh ini. Kemudian disimpan, ini dikosongi, dibuat 0 jam. Kemudian disinkron, tarik data dari Dapodik, setelah itu muncul di sini. Oke, seperti itu penjelasan dari saya di gabung mapel. Kemudian mapping rapot ya. Jadi misalnya ini mapping rapot kurikulum merdeka, kemudian tingkatnya kelas 1, kita contoh saja. Nah ini perlu
ikut kelompok atau tidak. Nah, silakan di klik umum. Nah, ini nomor urutan di rapot, misalnya ini 1, terus bahasa Inggrisnya 2. Ini kan jelas 1 ya, kalau apa, nah 1 karena pendidikan agama biasanya di nomor 1, kemudian bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan sebagainya. Nah, ini saya buat seperti ini karena ini adalah contoh ya. Kalau memang saya sudah menyebutkan pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, itu nanti akan muncul di sini seperti itu ya. Kemudian disimpan perubahan. Jangan lupa setiap apapun yang Bapak Ibu edit, jangan lupa itu disimpan perubahan seperti itu. Kemarin ada yang tanya, kok berubah dari awal lagi Pak? Nah, perlu adanya simpan perubahan. Kemudian kita masuk di logo sekolah, Pemda, dan tanda tangan Kepsek. Nah, biasanya kalau memang ada logo, kita klik ini, kemudian charge file, kemudian kita cari tanda tangan atau logo ya, logo. Kita coba cari logo dulu. Nah, logo Pemda kita coba. Nah, kalau sudah ini silakan di-upload. Kalau loading, nah akan menjadi seperti ini logo sekolah, begitupun juga logo sekolah. Nah, kalau tanda tangan Kepsek bagaimana? Nah, ini saya contohkan saja. Ini anggap saja ada tanda tangan, kemudian ada stempelnya. Ini bisa ngeditnya di Canva atau di Word, terserah Bapak Ibu guru semuanya. Nah, ini misalnya saya buat coretan atau gini aja, tanda tangan, buat TTD, kemudian kasih stempel ya, stempel yang lingkaran itu stempel sekolah. Nah, jadi misalnya seperti itu ya, jadi ada logo, stempel, dan tanda tangan dijadikan satu, kemudian disimpan menjadi gambar, kemudian cara nguploadnya juga sama ya. Jadi seperti itu, kayak ngupload di logo Pemda ini. Oke, seperti itu tentang logo sekolah Pemda dan TTD Kepsek. TTD Kepsek sudah jelas ya, tadi ada tanda tangannya di sini, misalnya tanda tangannya seperti tadi, kemudian dikasih stempel kayak membuat surat. Pasti Bapak Ibu guru sudah paham dalam pembahasan tentang TTD, Kepsek, dan stempel. Kemudian kita lanjut di foto siswa. Nah, di kelas 1 itu kan ada foto bersama ya. Jadi yang kelas 1 silakan diupload fotonya ya, sesuaikan dengan data nama anaknya. Nah, ini biasanya bisa diupload melalui administrator seperti itu. Banyak ini seluruh peserta didik ya, muncul di sini dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian penanggalan rapot ini jangan sampai terlewatkan karena ini penting. Misalnya ini semester ini tanggal berapa, misalnya tanggal 21 Desember berapa, tanya semester berapa, satu tempat di Sidoarjo misalnya. Nah, terus kemudian kepala sekolah, kemudian NIP wali kelas, kemudian isi TTD validasi atau tanpa TTD validasi. Kalau isi TTD validasi otomatis dari gambar stempel Kepsek dan logo, kemudian di bawahnya ini ada
tanda tangan wali kelas. Saya belum menjelaskan tadi ya, tanda tangan wali kelas di bawah ini. Jadi tanda tangan Bapak Ibu wali kelas, tanda tangan, kemudian scan, jadikan gambar, kemudian diupload di sini. Seperti upload logo tadi. Seperti itu caranya dalam tanda tangan. Nah, oke, data referensi sudah selesai. Kita akhiri video kita sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita akan membahas tentang referensi P5 dan seterusnya. Itu saja yang dapat Kak Bayu sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.